masih bersama kami dalam Berita Sulawesi Tengah. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kembali kami siapkan 3 berita utama hari ini. Polisi menangkap 8 warga karena terlibat bentrok. Tingginya kasus stunting di Kabupaten Bol mendapat perhatian serius pemerintah daerah. Puluhan warga Poso Pesisir mendapatkan pelayanan kesehatan gratis. Pelayanan kesehatan yang belum maksimal masih menjadi keluhan masyarakat Kabupaten Poso selama ini. Selain sarana yang masih terbatas, biaya kesehatan juga mahal, terutama bagi kalangan masyarakat kurang mampu. Menyikapi itu, Satuan Tugas Madagoraya memberikan pelayanan kesehatan gratis pada masyarakat kurang mampu. Kegiatan ini melibatkan puluhan warga di Desa Kilo, Kecamatan Poso Pesisir Utara, Kabupaten Poso. Sebanyak 50 warga Desa Kilo ini datang memeriksakan kesehatannya yang digelar di Dusun Merkasari. Mereka didominasi orang tua dan dewasa. Pelayanan kesehatan ini meliputi pengobatan umum, pemeriksaan gula darah, kolesterol, asam urat, dan pemberian obat secara gratis. Pihak Satgas Madagoraya menyampaikan jika kegiatan tersebut sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat kurang mampu di Kabupaten Poso. Apalagi banyak warga yang mengalami masalah kesehatan karena terkendala biaya. Adapun warga sangat berantusias, kami sangat berterima kasih kepada perangkat desa sekalian. Adapun tujuan kami melaksanakan kegiatan ini adalah untuk menjaga derajat kesehatan warga di daerah yang merupakan target atau operasi dari Madagoraya itu sendiri. Masyarakat berterima kasih secara khusus kepada Satuan Tugas Madagoraya yang telah membantu memberikan pelayanan kesehatan secara gratis. Kegiatan tersebut dinilai sangat bermanfaat bagi masyarakat dan diharapkan bisa berkelanjutan. Yang dalam hal ini telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat kami, terkhusus kepada lansia usia lanjut. Olehnya kami dari pemerintah Desa Kilo sangat mengapresiasi kegiatan ini dan insya Allah memberikan harapan kepada Satgas Madagoraya supaya kegiatan ini tetap berlanjut sampai ke depan nanti. Sebelumnya, Satgas Madagoraya telah beberapa kali melakukan pengobatan ala hipnoterapi kepada masyarakat di sejumlah desa di Kabupaten Poso. Kegiatan tersebut melibatkan petugas kesehatan dari Kedokteran Kesehatan Polda Sulawesi Tengah. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Poso. Bisnis sayuran hidroponik kini terus berkembang dan diminati warga. Selain tidak membutuhkan lahan yang luas, usaha ini juga tidak mengeluarkan biaya besar. Tidak hanya di Kota Palu, usaha ini juga telah merambah wilayah Kabupaten Sigi. Hasilnya cukup menjanjikan. Seperti yang digeluti Abdul Ghani Rafi, warga Kelurahan Loru, Kecamatan Sigi Biromaru, Kabupaten Sigi. Bisnis sayuran hidroponik telah dirintis sejak tahun 2016 lalu. Memanfaatkan lahan sekitar 1 hektar dekat rumahnya. Budidaya sayuran jenis selada sempat terhenti saat gempa bumi dan likuifaksi pada 28 September 2018. Setahun kemudian, Ghani merevitalisasi kembali usaha budidaya sayuran hidroponik dan akhirnya berhasil. Ia mengaku usaha yang dirintis bersama keluarganya kini memberikan penghasilan yang memadai. Dalam sebulan, ia bisa meraup pendapatan bersih lebih 14 juta rupiah. Pada saat pasca bencana, seluruh irigasi yang terdampak di tempat saya mengalami bencana dan saya memotivasi diri untuk melaksanakan budidaya hidroponik ini. Yang pertama adalah minimalisir angka penggunaan air. Kemudian alasan saya untuk hidroponik ini adalah memberikan nilai gizi sayur kepada masyarakat atau konsumen
yang tidak terdapat banyak begitu pestisida, penggunaan pestisida. Kemudian untuk alasan berikutnya yaitu saya memilih sayuran ini agar pengetahuan untuk anak-anak sekarang terhadap hidroponik lebih berkembang dan juga cara budidayanya yang begitu simpel. Sayuran hidroponik tersebut kini tidak hanya dijual di pasar lokal Kabupaten Sigi dan Kota Palu. Sayuran segar tersebut telah dipasarkan ke salah satu perusahaan nikel terbesar di Kabupaten Morowali. Regina Nadira Putri melaporkan dari Sigi. Warga Lembah Lore, Kabupaten Poso dikenal memiliki banyak kerajinan tradisional. Salah satunya kerajinan gelang dari anyaman rotan. Sayangnya kerajinan tradisional ini semakin langka dan tergerus oleh gelang modern. Salah satu daerah yang masih terdapat perajin gelang rotan adalah di Desa Bariri, Kecamatan Lore Tengah. Bukan hanya kalangan orang tua, tapi juga anak-anak ikut menekuni usaha ini. Stevi misalnya, bocah yang berusia 11 tahun, mampu membuat gelang rotan dengan berbagai motif. Berkat didikan orang tuanya, sudah 4 tahun lamanya Stevi bersama ibunya menekuni usaha gelang rotan yang dijual seharga 30 hingga 50 ribu rupiah. Pendapatan dari jual gelang ini digunakan untuk membantu ekonomi keluarganya. Ia memasarkan gelang itu ke wilayah Lore Utara hingga Kota Palu. Soalnya bahannya ini yang paling lama dibuat. Soalnya dari diambil sampai dikasih bersih, kemudian dia tidak bisa disimpan lama. Gitu. Tapi kalau sudah jadi begini dia bertahan bertahun-tahun. Apalagi kalau sudah dibantu kayak vernis, dia bagus. Ini berapa harganya satu begitu biasanya? Kalau satu begini tergantung, saya tidak bisa kasih harga, soalnya dia yang kerja. Jadi kita orang tua hanya bisa dukung dia yang kasih harga. Jadi berapapun yang dia bilang, mungkin segitu. Kerajinan gelang rotan Desa Bariri ini selain menjadi usaha untuk membantu pendapatan masyarakat, juga sekaligus menjadi upaya melestarikan budaya leluhur. Desa tersebut juga masuk dalam kawasan wisata sejarah megalit sehingga bisa menjadi destinasi wisata berbasis kearifan lokal. Namun warga setempat berharap pemerintah daerah membantu memperbaiki infrastruktur khususnya akses jalan di desa tersebut. Kondisi jalan yang rusak parah menjadi kendala utama dalam memasarkan hasil kerajinan tersebut. Julianus K. melaporkan dari Poso. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam rangkaian berita Sulawesi Tengah. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Angil Risma mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa. Songdom Puasi Tabe.